Aku tidak mampu berpikir lagi. Sepertinya itu yang harus aku perbuat. Aku mengambil minyak tanah dan menyiramnya pada jasad itu. Aku saat itu tidak berpikir, bahkan mungkin saja yang kulakukan akan membakar rumahku. Hanya sedikit minyak tanah yang kupunya. Aku pun melemparkan korek api dan membiarkan minyak itu menyala pada jasad itu. Suara itu terdengar lagi. Suara seperti tangisan hewan liar yang kudengar kemarin. Kali ini terdengar lebih jelas berasal dari jasad yang kubakar ini. Api itu tidak menyala terlalu lama. Ia mati dengan sendirinya. Mungkin jumlah minyak yang kusiramkan sangat jauh dari yang kubutuhkan untuk membakar jasad seseorang. Aku mencoba mendekat untuk mengetahui keadaan mayat itu. Tapi tepat saat aku hendak melihat wajahnya, tiba-tiba sebuah tangan menarikku ke dalam lubang yang kugali sendiri. Seketika rasa takut dan rasa panikku membuat kehilangan kesadaran. Hawa dingin begitu nusuk di sekitar tubuhku. Aku mendengar suara-suara aneh dari sekelilingku. Ada suara tawa seorang wanita, raungan hewan buas, hingga suara tangisan yang terdengar pilu. Aku pun membuka mata dan mendapati diriku berada di tempat berbeda. Di sekitarku terlihat pepohonan rimbun dengan kabut yang tebal. Aku menyadari bahwa tubuhku terbaring di sebuah benda yang tertutup oleh ikatan bambu-bambu. Aku memperhatikan semuanya dan menyimpulkan saat ini aku sedang berada dalam sebuah keranda. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba terlihat sosok wanita berwajah rusak melayang mendekat ke arahku. Ia melayang dengan baju putihnya yang lusuh berkibar dengan noda darah. Ia mendekat dan matanya terus menuju ke arahku. Aku ingin lari dari keranda ini. Namun di sisi sebelahku sudah ada sosok pocong yang memantauku dari belakang samak. Tolong ibu!" teriakku mencari pertolongan. Siapapun yang mungkin bisa mendengar. Sayangnya tidak ada tanda-tanda manusia lain di hutan ini. Tangan kuntilanak itu meraba keranda dan mencoba menggapaiku. Namun hanya jari-jari pucatnya yang bisa masuk dan mencoba menyentuhku. Pergi! Aku menangis sejadi-jadinya meratapi kejadian ini. Namun bukannya pergi, semakin lama malah semakin banyak makhluk yang berkumpul di sekitarku. Saat melihat ke atas, seorang kakek dengan satu kaki tengah menatapku dari atas pohon dengan sebelah matanya yang bolong. Dari arah bawah, ada wanita tanpa kaki menyeret tubuhnya mendekat ke arahku. Aku hanya bisa menangis sembari membaca doa-doa yang kubisa. Aku ingin menarik nafas sedalam-dalamnya, namun aku sendiri tidak bisa mendengar nafasku. Setelah cukup lama, aku bertahan dalam keadaan ini. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara doa-doa yang dibacakan oleh banyak dari salah satu sudut hutan. Perlahan, satu persatu, makhluk itu pun meninggalkan dan menjauh.